Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Hari ini kita belajar tematik Bahasa Indonesia dan PPKN, yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 4 di tempat wisata, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibuka buku temanya, yaitu pembelajaran 5 subtema 4. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah, akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Ya, di sini keluarganya Edo yaitu bermusyawarah. Mereka itu akhirnya hasil musyawarah itu pergi ke Raja Ampat. Ya, apa itu musyawarah? Musyawarah itu merupakan sikap yang baik. Karena apa? Sesuai dengan sila keempat Pancasila. Masih ingat ya anak pelajaran di subtema tentang musyawarah, yaitu musyawarah termasuk sila keempat yang lambangnya adalah apa? Yaitu kepala banteng. Ya. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Di sini saya kasih contoh ya. Yaitu pertanyaannya, mengapa Pulau Raja Ampat selalu indah? Jawabannya bagaimana? Misalnya anak-anak itu membuat pertanyaan ini, kemudian temannya disuruh menjawab. Atau misalnya kok di rumah punya teman yang sama-sama kelas 2 bisa belajar kelompok seperti ini ya. Nah, kemudian temanmu disuruh menjawab. Pertanyaannya contohnya begini, mengapa Pulau Raja Ampat selalu indah? Kemudian jawabnya bagaimana? Karena selalu dipelihara dengan baik. Lanjutnya, diskusikan bersama temanmu contoh sikap yang baik yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagian berikut. Oke. Ini supaya berikan contoh sikap yang baik yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata. Contohnya apa ya? Ya, pertama contohnya bermusyawarah menentukan objek wisata. Ya, misalnya mau objek wisatanya misalnya yang dikunjungi apa saja, itu kemudian dimusyawarahkan. Kemudian yang kedua apa ya? Ya, berdiskusi untuk menentukan wahana permainan. Misalnya di dalam objek wisata itu ada wahana-wahana permainan. Kemudian berdiskusi apa saja ya yang bisa kita mainkan ya. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga. Ya, berdiskusi tentang perbekalan yang akan dibawa. Misalnya ya, bekal apa yang mau dibawa ke tempat wisata, minum atau snack dan sebagainya. Ini contohnya misalnya berdiskusi ya yang akan dibawa. Kemudian apalagi ya? Yaitu mengikuti kegiatan yang sudah disepakati. Ya, ini juga termasuk sila keempat. Inilah anak-anak contoh dari sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu? Coba ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Ayo ceritakan pengalamanmu, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Ya, di sini
Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak. Jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ini. Cara mendaratnya bagaimana? Ayo perhatikan gambar berikut ini. Ini ya, Beni dan Edo bersama teman-temannya ini ya sedang bermain mendarat ya. Bagaimana cara mendaratnya? Perhatikan gambar berikut. Apa gerak dasar dalam lomba, terutama yang dilakukan Beni? Gerak dasarnya adalah mendarat. Bagaimana caranya yang benar? Perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama ini perhatikan ada rintangannya itu ini ya. Nah, bagaimana cara mendaratnya? Berlarilah melewati rintangan ban, lalu melompat dan mendaratlah dengan kedua kakimu. Ya, ini lari kemudian melompat rintangan ban, kemudian ini mendarat dengan kedua kaki. Ya, ini gerak mendarat. Kemudian yang kedua, perhatikan ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Ya, ini meloncatlah untuk melewati rintangan tali yang diputar. Tali diputar, kemudian meloncat ya, untuk melewati rintangan tali yang diputar dan mendaratlah dengan kedua kakimu. Ya, ini. Kemudian gerakan mendarat yang ketiga, perhatikan. Gerakan yang ketiga, perhatikan ini. Perhatikan ini melompat dengan rintangan balok ya. Nih, bagaimana? Ya, cara mendaratnya melompatlah untuk melewati rintangan balok, lalu mendaratlah dengan kedua kakimu. Jadi ini melompat ke sini, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Ya. Kemudian yang gambar keempat, perhatikan. Ini gambar sedang apa ya? Ya. Gambar keempat ini adalah meloncatlah seperti katak, lalu mendaratlah dengan kedua kaki dan kedua tanganmu. Perhatikan, jongkok dahulu, kemudian melompat, ya, dan mendaratnya itu dengan kedua kaki dan kedua tangan. Ya, inilah contoh-contoh gerakan dasar mendarat. Ayo membaca. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bacalah teks percakapan berikut. Edo, Bang, bolehkah meminta tolong? Kemudian Oridek berkata, boleh. Meminta tolong apa, Dik? Kemudian Edo berkata lagi, Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Oridek berkata, baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk menjadi pemenang. Edo berkata lagi, oke bang, terima kasih ya bang. Nah, inilah contoh percakapan antara Edo dan Oridek, yaitu saudara sepupunya, yang di sini meminta Oridek ini sebagai jurinya. Ya, diskusikan bersama teman sebangkumu. Diskusi tentang makna ungkapan meminta tolong. Kata-kata ini dari teks percakapan. Ini Usada berikan contohnya yang tadi itu, dari percakapan itu Usada berikan contohnya ya. Ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Tadi ungkapan meminta tolong pada teks percakapan di atas adalah, apakah abang mau menjadi jurinya? Makna dari ungkapan meminta tolong tersebut adalah Edo meminta tolong kepada Oridek untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang. Ya, ini anak-anak tentang makna tadi dari teks percakapan meminta tolong, ya, yaitu
Makna dari ungkapan yang tadi dibacakan percakapannya adalah Edo minta tolong kepada Oridek untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya, ya, Ustazah kasih contoh kalimat permintaan tolong. 1. Benny minta tolong ambilkan jam dinding itu. Nah, ini kalimat minta tolong. 2. Edo, tolong simpan bola itu. Ya. 3. Minta tolong Udin, letakkan buku itu di meja. Dan yang keempat, Siti, ibu minta tolong ambilkan sapu itu. Ya, ini anak-anak contoh dari kalimat permintaan tolong. Ya, nanti anak-anak bisa membuat kalimat permintaan tolong yang lainnya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran tematik hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker apabila keluar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.